Kita beralih ke informasi. Menteri Kesehatan Nila Muluk menegaskan hukum di Indonesia melarang jual beli organ tubuh. Pernyataan ini menanggapi adanya jual beli ginjal yang terjadi di Jawa Barat. Di sela-sela kunjungannya ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali, Nila mengatakan pemberian organ tubuh hanya boleh didonorkan antar keluarga. Sementara rumah sakit dan tim medis juga dilarang melakukan operasi atau tindakan untuk memindahkan organ tubuh yang diperjualbelikan. Pernyataan Menkes ini menanggapi terungkapnya kasus penjualan ginjal di Jakarta dan Jawa Barat. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Kita memerlukan, jadi kalau orang meninggal dan ginjalnya kita bisa pelaksanaan tidak boleh menjual belikan organ. Jadi memang hari ini ada operasi, ini adalah pemberian dari ibu ke anak, itu diperkenankan. Jadi memang kita kan tetap harus menolong, tetapi kalau dijual belikan itu tidak boleh. Jadi memang kita mengharapkan sebenarnya ini baik dari sisi agama, dari sisi sosial, sebenarnya pemberian organ ini tetapi dengan ikhlasan ya, jadi kita pendonor, itu memang kita harapkan, karena kita memerlukan. Jadi kalau orang meninggal dan ginjalnya kita tentu masih dalam kurun waktu yang baik, kita bisa ambil dan kita bisa donorkan, itu yang kita harapkan. Barreskrim Polri menangkap 3 orang pelaku praktek penjualan ginjal di Bandung, Jawa Barat. Saat ini polisi masih menelusuri keterlibatan sejumlah rumah sakit dalam kasus ini. Badan Reserse Kriminal Polri dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil membongkar bisnis penjualan organ tubuh di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini terbongkar ketika polisi tengah menyelidiki satu kasus di Polres Garut. Penyidik menemukan seorang tahanan yang sakit dan mengaku telah menjual ginjalnya. Polisi akhirnya mengembangkan kasus ini dan menangkap 2 pelaku sindikat jual beli ginjal di Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat pada 17 Januari lalu. Polisi kemudian menetapkan 3 orang tersangka. 3 tersangka itu adalah AG dan DD yang berperan sebagai perekrut korban yang akan menjual 1 ginjal. Sementara HR menjadi penjembatan antara 2 tersangka dengan 3 rumah sakit yang ada di Jakarta. Dari keterangan HR, praktik jual beli ginjal ini sudah dilakoninya sejak tahun 2008. Dari penelusuran polisi, sejauh ini sudah 15 korban yang menjual sebelah ginjalnya. Oleh tersangka, mereka ditawari uang 80 hingga 90 juta rupiah. Para tersangka kemudian menjual ginjal itu melalui rumah sakit sebesar 225 hingga 300 juta rupiah. Kepala Subdirektorat 3 Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Kombes Pol Umar Suryavana mengatakan polisi akan menyelidiki 1 rumah sakit pemerintah dan 2 rumah sakit swasta di Jakarta yang diduga terlibat. Ada dugaan pihak rumah sakit melakukan malpraktik karena tidak menerapkan SOP saat donor mengajukan ginjalnya. Kita sedang dalami apakah mereka tahu motif ini adalah motif jual beli organ tubuh, atau nanti kena hanya di malpraktek. Karena dari sisi caranya saja sudah tidak benar, tidak ada pemeriksaan wawancara dan sebagainya untuk orang yang akan dilakukan pengambilan ginjal. Atas kasus ini, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Tim Liputan Metro TV. Inisialnya yang pertama, Kuasa hukum tersangka penjual ginjal Osner Johnson Sianipar mengakui adanya keterlibatan 3 rumah sakit dalam kasus jual beli organ tubuh. Ia juga mengakui pelaksanaan operasi transplantasi ginjal yang melibatkan kliennya dilakukan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Jadi korban dan awalnya korban sampai dia juga katakanlah pencari korban ataupun pelaku sudah sekitar 7 sampai 11 orang, dan ini semua dilakukan operasinya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Salah satu, bukan 3 ya Pak? Ya, jadi 3 yang dimaksud itu ada bagian-bagiannya. Katakanlah untuk pemeriksaan jantung, kesehatan jantung, jiwa di rumah sakit yang lain, untuk pemeriksaan ginjal di rumah sakit yang lain. Tapi untuk melakukan operasi ini, ya itulah yang di rumah sakit yang disebutkan oleh penyidik ya di Jakarta. Tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan kembali dengan informasi terkini mengenai kasus korupsi proyek.
Pemirsa, proyek sodetan Kali Ciliwung dipastikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan selesai pada awal tahun 2017. Gubernur Ahok yakin proyek sodetan itu akan mampu mengurangi banjir yang kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui proyek yang dimulai sejak akhir 2013 lalu ini telah mencapai 54%. Gubernur Ahok mengatakan pengerjaan proyek sodetan terhambat akibat dari adanya gugatan warga di sekitar lokasi proyek. Proyek sodetan Kali Ciliwung dibangun di antara Sungai Ciliwung dan Banjir Kanal Timur. Proyek ini digadang-gadang akan mampu mengalirkan sedikit air Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur melalui sodetan tersebut. Selain itu, Ahok juga mengakui adanya genangan air di berbagai ruas jalan utama di ibu kota akibat tidak maksimalnya saluran air karena terisi kabel-kabel. Kita kerjakan secepat mungkin supaya semua sungai, semua saluran penghubung itu lancar. Jadi konsep atasi banjir air itu adalah bagaimana air itu mempunyai jalan tersalurkan ke semua tempat. Dan pasti dia turun ke bawah. Nah kalau lagi nggak pasang ya pasti loss. Ya nggak ada masalah. Makanya saya bilang genangan di Jakarta begitu berhenti hujan nggak akan lebih dari 7 jam logikanya. Karena semua penghubung udah mulai beres. Nah yang jadi masalah apa? Kadang jalan utama masih tergenang, bikin macet. Itu yang saya lagi coba atasi. Karena semua tali air kita selain kecil, itu di dalam saluran itu penuh kabel. Nah kan kita nggak mungkin bobok gede. Nah itu kita coba atasi. Sementara itu terkait keberadaan kabel utilitas yang berada di saluran air dan menyebabkan genangan air bila hujan turun di sejumlah wilayah di Jakarta, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengaku telah mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Hingga saat ini Jakarta belum sepenuhnya bebas dari banjir yang melanda hampir setiap musim hujan datang. Dari Jakarta, Bram Herlambang, Metro TV. Mas Andi, saya akan terakhir kepada Anda. Kenapa publik harus memilih Anda dalam saya rasa calon nanti? Angka udah bisa lihat sendiri. Tugas saya tuh adalah lebih tentunya memperkenalkan diri kepada publik. Ternyata kan angka-angkanya Mas Arya melihat bahwa nggak banyak yang kenal sosok Sandiaga Uno. Jadi saya rasa saya harus lebih sering menyapa, mencoba menawarkan ide gagasan saya. Dan saya rasa ini saya harus mencari suatu tentunya strategi yang bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Dan saya rasa pemilih Jakarta itu kan sangat rasional dan kita sama-sama nawaitunya niatnya itu kan luhur untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Dan saya rasa ini kontestasi ini jangan dipakai untuk ajang pecah belah daripada, tapi ini harus dipakai untuk ajang bagi kita silaturahim untuk menghadirkan Jakarta yang lebih baik. Keras mengejar seorang bandar narkoba berinisial E saat akan menangkapnya di desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan aparat kepolisian. Setelah beberapa menit menghilang, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku berikut dengan barang bukti berupa puluhan bungkus paket sabu siap jual. Selesai dari penggeledahan, polisi langsung mengirim pelaku ke Mapores Lampung Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 112, 132, dan 114 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu merupakan jenis narkoba yang sangat adiktif dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Zat ini secara sistematis merusak kesehatan para penggunanya, menyebabkan berbagai kerusakan organ hingga kematian. Sabu atau metamfetamin merupakan stimulan yang berbentuk serbuk berwarna putih kristal. Awalnya zat ini dibuat untuk mengobati gangguan hiperaktivitas. Dampak penggunaan zat ini langsung dirasakan tubuh seperti detak jantung yang meningkat, suhu tubuh yang naik, tekanan darah yang juga meningkat. Akibatnya penggunanya kesulitan untuk tidur, nafsu makan menghilang, mengalami euforia hingga halusinasi, kemudian memicu tindakan agresif dan menyebabkan depresi. Penggunaan sabu juga dapat menyebabkan gigi menjadi rapuh karena kekurangan kalsium, imunitas menurun, kehilangan memori, stroke hingga dapat menyebabkan kematian.
Pemirsa, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menyebut jaringan Pakistan merupakan pemasok sabu-sabu yang digerebek di sebuah gudang di Jepara. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Rahel Marimbuna yang akan melaporkan secara langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Ya Rahel, apa saja temuan BNN dari penggerebekan di Jepara ini? Elvita, dalam keterangan pers yang baru saja atau sekitar 30 menit lalu baru selesai dilakukan oleh Kepala BNN Komjen Budi Waseso, dalam penggerebekan yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan aparat kepolisian dan juga Bea Cukai pada hari Rabu kemarin, pihak BNN berhasil menemukan sebanyak 194 mesin generator set yang di dalamnya kemudian diketahui terdapat sabu seberat sampai saat ini ada 94 mesin generator set yang telah dibuka dan diketahui isinya sabu sebanyak 100 kg dan sampai saat ini masih ada 100 lagi mesin genset